Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, serta dalam keadaan siap untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam di kelas 6. Baik, sebelumnya Pak Haji ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah sarapan ya, jadi kita sudah siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita semuanya akan belajar mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, di dalam buku kalian silakan kalian buka pada halaman 125 ya. Halaman 125 bab 7, yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar. Ini sebenarnya merupakan tema yang sulit, bukan dalam arti sulit kita pahami ya, tapi sulit kita jalankan, sulit kita maknai dalam kehidupan kita. Karena ini sangat erat kaitannya dalam menyikapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita di dunia. Ya, itu ada yang namanya qada dan qadar. Jadi Pak Haji menjelaskan bab ini akan berusaha ya pelan-pelan biar kalian itu benar-benar paham, tidak tergesa-gesa. Jadi mari kita paham apa itu iman kepada qada dan qadar. Dan qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang terakhir atau yang keenam. Nah, anak-anak masih ingat nggak rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ada lagunya tuh, biar kalian gampang mengingatnya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab Allah, 4 Rasul Allah, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan saja. Kita akan masuk kepada pembahasan iman kepada qada dan qadar. Silakan kalian buka di halaman 126. Apa sih qada dan qadar itu? Nah, sebelum kalian paham, ini qada dan qadar yang kita pelajari itu pengertian qada dan qadar. Kemudian kita akan membahas juga mengenai pembagian takdir di situ.
Jadi baru poin 1 ya, untuk penerapan dan hikmahnya itu nanti dalam pertemuan selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini ada tulisan manusia terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu ya. Nah, ketentuan yang ada pada diri kita adalah terbaik menurut Allah. Ketentuan tersebut dibagi menjadi 2, yakni qada dan qadar. Apakah itu? Yuk simak materi berikut. Nah, pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, apa itu qada? Nah, qada adalah ketentuan Allah yang berasal dari zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum terciptanya segala sesuatu termasuk manusia. Nah, jadi zaman azali itu di mana waktu belum terciptanya makhluk Allah. Semuanya. Baik bumi, manusia, hewan, planet-planet, semuanya pokoknya ya. Itu namanya zaman azali. Nah, ini contohnya. Semua yang terjadi pada manusia baik berupa kelahiran, kematian, jodoh maupun musibah. Nih, jadi sebelum manusia ada itu sudah ditetapkan lahirnya mau kapan, matinya kapan, jodohnya sama siapa, dan terkena musibah apa aja selama hidup itu sudah ditetapkan. Paham ya? Ya paham, harus paham ini. Jadi yang terjadi pada diri kalian itu jadi anaknya siapa, kalian jadi perempuan atau laki-laki saat lahir. Nah, itu sudah merupakan kode Allah, sudah ditetapkan di zaman azali. Jadi jangan, ya Allah kenapa saya diciptakan jadi perempuan sih, saya pengennya laki-laki. Nggak bisa. Itu sudah kodenya Allah. Paham ya? Nah, ini dalilnya. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami wujudkan. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, itu ada kata-kata sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum semua tercipta itu sudah ditentukan. Nah, yang kedua, qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah kepastian atau ketentuan yang Allah telah tetapkan terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu. Nah, gimana sih Pak ini maksudnya Pak? Kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu. Udah biar paham, coba lihat kamu contohnya tuh, lihat ya, biar paham. Perbedaan ukuran rezeki setiap orang. Tuh. Jadi Allah ngasih rizki kepada makhluknya itu berbeda-beda. Ya. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian hujan yang diturunkan di suatu daerah. Misalkan di Jakarta hujan, di Papua panas. Di sini musim kemarau, di Eropa musim salju.
Kemudian matahari terbit dari timur, tuh sudah takdirnya Allah. Nanti kalau hari kiamat baru tuh terbitnya dari mana? Dari barat. Lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu untuk setiap makhluknya. Nah, jadi intinya kita harus percaya dengan sepenuh hati ya bahwa Allah itu telah menentukan segala sesuatu untuk makhluknya. Baik manusia, bumi, dan makhluk lainnya. Itu sudah ditentukan semuanya. Kita hidup di dunia sampai kapan, nanti apakah kita masuk surga atau neraka itu sudah ditentukan. Masuk ke tahap jenis-jenis takdir. Kalau kalian bisa lihat di buku kalian ada di halaman 128. Sudah dibuka nak? Nah, kalau sudah buka coba lihat. Itu ada jenis-jenis takdir. Nah, takdir ini sebenarnya istilah lain dari qada dan qadar. Baik, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom dan yang kedua takdir muallaq. Ingat, takdir ada dua. Takdir mubrom dan takdir muallaq. Baik, kita masuk ke takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang mutlak dan tidak dapat diubah. Jadi nggak bisa diubah nih yang namanya takdir mubrom. Contohnya apa Pak? Tadi yang tadi sempat Pak Haji singgung ya. Kelahiran, kematian, terjadinya kiamat. Itu sudah pasti terjadi. Kita lahir, nanti matinya kapan, di umur berapa, kiamat. Kita lahir, jenis kelaminnya apa? Oh, perempuan, laki-laki. Itu sudah takdir mubrom. Nggak boleh kita ubah-ubah ya. Misalkan kita lahir sebagai laki-laki, kita ubah jadi cowok. Kita ubah jadi cewek. Boleh nggak? Nggak boleh. Dosa besar itu. Karena mengubah ciptaan Allah. Pak, gimana dong itu yang operasi ubah kelamin misalkan? Mohon maaf ya. Itu nggak boleh. Kita harus mensyukuri yang telah Allah berikan. Itu namanya menolak takdir itu. Kemudian membunuh. Nah, itu juga nggak boleh membunuh. Itu termasuk melawan takdir. Harusnya ya walaupun banyak orang yang mati disebabkan dibunuh, itu sebenarnya sudah takdir. Tapi yang membunuh itu dosanya dosa besar. Paham sampai di sini anak-anak ya? Nah, ini takdir mubrom. Nanti contohnya bisa kalian cari sendiri di buku kalian tuh ya. Kemudian takdir muallaq. Nah, ini kebalikannya nih, takdir muallaq nih. Takdir muallaq adalah ketentuan Allah yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau dalam bahasa Arabnya itu ikhtiar. Jadi kebalikannya mubrom nih. Kalau takdir muallaq bisa diubah. Contohnya apa Pak Haji? Gampang. Kalau kalian ingin pintar, ya belajar. Awalnya nih, nggak pintar. Ingin pintar, belajar. Kemudian apa lagi Pak? Nah, ingin jadi orang kaya misalkan.
Bisa dengan cara ikhtiar, berusaha. Kita nggak bisa nih menolak yang namanya takdir mubrom. Ternyata kita dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Mohon maaf ya, ini contoh saja. Dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Tapi itu bisa kita ubah. Kita bisa mengubah nasib kita yang awalnya miskin bisa menjadi kaya dengan cara berusaha dan bekerja keras. Itu masih bisa diubah. Banyak contohnya yang dulunya anak tukang becak, terus anaknya itu sekolah tinggi, akhirnya jadi profesor, jadi orang yang sukses. Banyak. Dan kalian pun bisa ya. Jadi jangan putus asa. Ya gimana Pak, saya mau maju, keluarga aja saya nggak mampu. Jangan seperti itu berpikirnya. Berpikirlah positif. Jangan berpikir masalah. Kita masih bisa mengubah nasib hidup kita dengan cara ikhtiar dan bekerja keras. Makanya Pak Haji pesan kalian tuh harus rajin belajarnya. Rajin belajar biar nanti kelak menjadi anak yang sukses, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Pengen gak orang tuanya bahagia? Pengen kan? Nah, itu takdir mualaf. Ini penting nih dalam kehidupan kita. Makanya tadi Pak Haji singgung berat menjalaninya dalam hidup. Kadang hidup susah, kadang hidup enak, kadang senang, kadang sedih, benar nggak? Ya itu namanya hidup. Harus kita terima. Kalau kita lagi susah harus apa? Sabar. Kalau kita lagi senang, bersyukur. Paham anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini dalilnya nih dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kalau di buku kamu itu ada di surat Ar-Ra'd ayat di halaman 129 itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Begitu. Udah selesai nih pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas penerapan iman, qada dan qadar. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Haji cukupkan mengenai pengertian takdir, mualaf dan takdir mubrom. Nah, untuk tugasnya bisa kalian lihat itu. Kalian diminta untuk menuliskan pengertian takdir mubrom, kemudian sebutkan 3 contohnya dari masing-masing takdir. Paham ya anak-anak ya? Nah ini udah 18 menit nih, kelamaan kalian nontonnya. Tapi gak apa-apa, kalian pelajari dengan baik apa yang telah Pak Haji sampaikan. Kerjakan tugasnya, kumpulkan pada link yang nanti Pak Haji bagikan di grup kelas masing-masing. Baik, itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Pak Haji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.